Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia mengeluarkan ancaman yang paling serius. Mereka bersiap menembakkan rudal ke wilayah Indonesia jika pemutusan logistik tidak segera dicabut. Seorang pejabat tinggi militer Malaysia dalam sebuah wawancara televisi menyatakan bahwa Malaysia memiliki kemampuan rudal jarak menengah yang dapat mencapai kota-kota strategis di Indonesia, termasuk Batam dan Pontianak. Kami tidak ingin konflik ini berubah menjadi perang, tetapi jika Indonesia terus mengancam ekonomi dan stabilitas kami tidak punya pilihan selain mengambil langkah yang lebih tegas, ujar pejabat tersebut. Ancaman ini membuat situasi semakin genting. Di Jakarta, Presiden Indonesia segera mengadakan rapat darurat bersama Panglima TNI dan para Menteri Pertahanan serta Luar Negeri. Indonesia tidak tinggal diam atas ancaman Malaysia. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, Menteri Pertahanan Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk perang terbuka jika Malaysia benar-benar nekat menembakkan rudal. Jika satu saja rudal Malaysia melintasi wilayah udara Indonesia, itu akan dianggap sebagai deklarasi perang. Kami tidak akan segan untuk membalas dengan kekuatan penuh, tegasnya. Sebagai bentuk keseriusan, Indonesia mulai mengerahkan kekuatan militernya ke perbatasan. TNI Angkatan Laut mengirim kapal-kapal perang kelas Sigma dan fregat KRI Raden Edi Marta Dinata untuk berpatroli di Selat Malaka. TNI Angkatan Udara mulai menerbangkan jet tempur Sukhoi Su-35 dan F-16 untuk menjaga perbatasan udara. TNI Angkatan Darat mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah perbatasan Kalimantan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan dari darat. Selain itu, Indonesia juga mengaktifkan sistem pertahanan udara di beberapa titik strategis, termasuk Batam dan Natuna, sebagai langkah pencegahan jika Malaysia benar-benar meluncurkan rudal. Masyarakat Indonesia yang sejak awal sudah geram dengan Malaysia semakin bersemangat mendukung pemerintah. Demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai kota, menuntut pemerintah untuk tidak mundur. Beberapa kelompok pemuda bahkan secara sukarela mendaftarkan diri untuk bergabung dalam program cadangan militer. Ketegangan ini mulai menarik perhatian dunia. PBB, Amerika Serikat dan China mendesak kedua negara untuk menahan diri. Sekretaris Jenderal PBB secara khusus menghubungi kedua kepala negara dan meminta agar konflik ini tidak berkembang menjadi perang. Singapura yang selama ini bersikap netral mulai merasa khawatir. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan kedua negara, mereka sadar bahwa perang antara Indonesia dan Malaysia bisa menghancurkan stabilitas ekonomi kawasan. ASEAN pun segera menggelar pertemuan darurat di Bangkok untuk mencari jalan keluar. Namun, pertemuan tersebut berlangsung tegang, karena perwakilan dari Indonesia dan Malaysia sama-sama bersikeras mempertahankan posisi mereka. Di sisi lain, beberapa negara seperti Rusia diam-diam menawarkan